Hakikat solat daimun, atau solat yang senantiasa abadi tiada henti, adalah rahasia tertinggi dalam jalan ma'rifat yang sangat dalam, yang hanya dapat diselami oleh mereka yang telah fana dalam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baqa dengan kehendaknya. Sebab solat daimun bukan sekadar gerakan zohir yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagaimana difardukan kepada umat manusia, melainkan solat daimun adalah solat hakikat yang mengalir sepanjang nafas, setiap detak jantung, setiap gerak dan diam yang diselimuti kehadiran Allah Ta'ala, sehingga hamba senantiasa berada dalam penyaksian atau musyahadah dan kesadaran mutlak akan wujudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun," yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Ayat ini menjadi dasar hakikat solat daimun yang tiada putus, di mana seorang hamba selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebagaimana pula dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 191, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard," yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, maka solat daimun bukan lagi gerakan ritual terbatas, melainkan wujud kesadaran ruhani yang berkelanjutan, di mana hamba tidak pernah lepas dari kesaksian keagungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Inilah inti solat daimun, yaitu ihsan yang tertanam dalam hati dan ruh, hingga seorang hamba mencapai maqam musyahadah yang tiada terputus, tiada hijab antara dia dengan Tuhannya. Dalam hakikat ma'rifat, solat daimun disebut juga solat batin, yang tersambung secara terus-menerus, bukan lagi diukur oleh ruang dan waktu, melainkan oleh kehadiran dan penyaksian Allah yang abadi, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Jika seseorang mencapai solat daimun, maka segenap nafas, lintasan pikiran, gerak laku dan tutur katanya senantiasa terjaga dari segala bentuk maksiat, sebab ia berada dalam penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencapai maqam solat daimun adalah mereka yang telah lebur dalam tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al, sebagaimana dalam kalimat La ilaha illallah yang bukan hanya sekadar lafaz di lisan, melainkan telah menjadi ruh dan kesadaran yang hidup, sebab ia telah mengenal Allah pada tingkat ma'rifah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Dalam tingkatan ma'rifat, seorang hamba menyadari bahwa dirinya tidak memiliki wujud hakiki selain Allah, maka seluruh amal ibadahnya, termasuk solat, hanyalah manifestasi dari kehendak Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 21, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah." Ayat ini melambangkan betapa seluruh zat alam semesta tunduk dan fana dalam kebesaran Allah. Demikian pula seorang arif yang solatnya daimun, ia senantiasa tunduk, lebur, dan tiada lagi melihat selain Allah, sampai-sampai di setiap tarikan dan hembusan napasnya senantiasa berzikir. Dalam hakikat zikir nafas, nafasillah, yang menjadi intisari solat daimun. Dalam ma'rifat, zikir af'al, zikir asma, zikir sifat, dan zikir zat menyatu dalam satu kesadaran utuh, sehingga setiap gerak adalah zikir, setiap diam adalah zikir, setiap pandangan adalah zikir, setiap pendengaran adalah zikir, setiap langkah adalah zikir, sehingga seluruh wujudnya menjadi solat yang abadi. Sebagaimana disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Dalam penafsiran ma'rifat, ibadah di sini tidak hanya sekadar ritual, tapi meliputi seluruh dimensi hidup yang diliputi kehadiran Allah. Maka solat daimun adalah realisasi tertinggi ayat tersebut, di mana tidak tersisa satu momen pun tanpa Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi,
Aku adalah pendengaran yang dengannya ia mendengar, penglihatan yang dengannya ia melihat, tangan yang dengannya ia memegang, kaki yang dengannya ia berjalan. Maka seorang yang sholat daimun hakikatnya telah tiada diri. Yang ada hanyalah Allah yang berkarya dalam seluruh anggota tubuhnya. Dalam makom sholat daimun, seorang hamba tidak lagi merasa sebagai pelaku atau fa'il, sebab yang berbuat hanyalah Allah semata. Maka ia selamat dari sifat riya, ujub, sum'ah, sebab semua sirna dalam cahaya keesaan Allah. Dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini menggambarkan puncak kepasrahan total seorang hamba yang telah masuk dalam makom salat daimun, bahwa seluruh sembah dan minta tolongnya hanyalah kepada Allah semata tanpa sekutu sedikit pun. Oleh karena itu, para arif billah menegaskan bahwa sholat daimun tidak akan pernah tercapai tanpa penyaksian hakikat diri yang tiada atau fana dan kesadaran akan keabadian Allah atau baqa. Sebab selama masih ada pengakuan diri sebagai hamba secara terpisah dari Allah, maka sholatnya masih terhijab oleh wujud diri. Sedangkan sholat daimun adalah salat tanpa hijab, salat tanpa ruang, salat tanpa waktu, salat tanpa batas, salat di mana setiap denyut nadi adalah sujud, setiap hembusan napas adalah rukuk, setiap getaran hati adalah tasyahud, dan setiap getaran ruh adalah salam. Sehingga ia benar-benar menjadi Abdullah yang sejati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku diciptakan melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka seorang yang telah menyatu dalam sholat daimun pun akan menjadi rahmat bagi semesta, sebab cahayanya memancar dan menenangkan siapapun di sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam makrifat diajarkan bahwa sholat daimun adalah tingkatan tertinggi dari fana yang melahirkan baqa, lalu melahirkan sir atau rahasia, lalu mewujudkan kembali pada khalwat atau kesendirian batin, lalu tajali atau penampakan sifat-sifat Allah, hingga kembalinya ruh pada asalnya, yakni Allah semata. Demikianlah salat daimun menjadi jalan pulang ke asal, jalan menuju ma'rifatullah, jalan menuju hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jalan yang penuh rahasia yang hanya dapat dibukakan kepada mereka yang sabar, ikhlas, istiqomah, dan senantiasa memohon bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir hati kita untuk dapat menyaksikan keindahan hakikat salat daimun, sehingga hidup kita seluruhnya menjadi sujud yang abadi, rukuk yang tanpa henti, zikir yang tiada putus, dan cahaya yang selalu berpulang kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mari kita masuk ke rahasia hakikat sholat daimun, sholat yang terus-menerus. Pengertian sholat daimun. Sholat daimun bukan sekadar sholat 5 waktu dalam bentuk gerakan lahiriah, melainkan kesinambungan kesadaran akan Allah dalam setiap tarikan napas dan langkah kehidupan. Kalau sholat lahiriah adalah mi'rajul mu'minin, perjalanan seorang mukmin menuju Allah pada waktu-waktu tertentu, maka sholat daimun adalah mi'raj yang tiada putus sepanjang waktu, sepanjang hidup, bahkan sepanjang napas. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, dan orang-orang yang tetap menjaga sholatnya secara terus-menerus. Al-Quran, Surat Al-Ma'arij ayat 23. Ayat ini memberi isyarat bahwa ada golongan hamba yang tidak pernah keluar dari sholat, meski lahiriahnya mereka tampak makan, tidur, berjalan, bekerja, dan bergaul dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah seluruh perkataanmu zikir, dan seluruh diammu berfikir, dan seluruh pandanganmu ibrah, pelajaran. Sholat daimun adalah zikir yang hidup. Hati senantiasa hadir bersama Allah, maka hakikat sholat daimun adalah terikatnya hati dengan Allah sehingga tidak ada ruang kosong darinya. Rahasia ma'rifat dalam sholat daimun. Hakikatnya sholat daimun hanya bisa dicapai bila seseorang sudah menyaksikan bahwa dirinya tiada, yang ada hanyalah Allah.
Inilah makam fana dan baqa. Dalam fana, ia lenyap dari dirinya, sibuk hanya dengan Allah. Dalam baqa, ia hidup kembali di dunia, tetapi yang ia lihat hanyalah Allah. Maka, saat ia berjalan, hakikatnya Allah yang menjalankan. Saat ia berbicara, Allah yang menyuarakan. Saat ia melihat, Allah yang memperlihatkan. Inilah makna hadis qudsi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, yang ia mendengar dengannya, penglihatannya, yang ia melihat dengannya, tangannya, yang ia berbuat dengannya, dan kakinya, yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tingkat hakikat sholat daimun. Syariat, sholat pada waktunya 5 kali sehari. Thariqat, menjaga kekhusyukan sholat, menyertakan zikir di luar sholat. Hakikat, menyaksikan Allah dalam sholat seolah melihatnya. Ma'rifat, tiada keluar dari sholat meski secara lahir tidak sedang ruku dan sujud. Seluruh hidupnya menjadi sholat. Ciri sholat daimun. Hati selalu hadir bersama Allah, tidak lalai. Tidak ada ruang untuk keluhan karena ridho penuh dengan takdirnya. Segala perbuatan menjadi ibadah karena semuanya dikaitkan dengan Allah. Seluruh hidupnya menjadi masjid, tempat sujud kepada Allah. Hakikat tersembunyi. Sholat daimun adalah peniadaan diri di hadapan Allah. Ia tidak lagi melihat aku yang sholat, tetapi Allah lah yang menegakkan sholat dalam dirinya. Sehingga sholat daimun adalah rahasia. Bukan lagi aku sholat kepada Allah, tetapi Allah yang menampakkan dirinya dalam sholatku. Inilah yang disebut oleh para arif billah. As-salatu qiyamullahi bi'abdihi. Sholat itu adalah berdirinya Allah pada hambanya. Baik, mari kita lanjutkan penjelasan bagaimana cara menempuh makom sholat daimun menurut jalan para arif billah, supaya jelas bahwa rahasia ini bukan sekadar teori, tetapi jalan yang bisa dilalui. 1. Awal jalan, menjaga syariat lahiriah. Segala jalan ma'rifat dimulai dari syariat. Tidak ada sholat daimun tanpa sholat fardu 5 waktu. Para wali Allah menekankan, barang siapa meninggalkan syariat, ia terhalang dari hakikat. Maka, pintu pertama adalah menyempurnakan sholat lahiriah, wudu yang benar, bacaan yang khusyuk, dan waktu yang terjaga. Allah Ta'ala berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14. Sholat lahiriah ini adalah tali penghubung yang akan menarik hati menuju sholat daimun. 2. Zikir sebagai nafas sholat daimun. Sholat daimun tidak terpisahkan dengan zikir daim, sebab zikir adalah ruh sholat. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para wali mengajarkan zikir nafas. Setiap tarikan nafas masuk diiringi kesadaran La ilaha, tiada yang ada. Dan setiap hembusan nafas keluar dengan rasa illallah, kecuali Allah. Jika ini terus diamalkan, hati akan terbiasa hadir bersama Allah, bahkan di luar sholat formal. 3. Maqam musyahadah, sholat sebagai penyaksian. Rasulullah SAW bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Sholat daimun adalah sholat musyahadah, sholat penyaksian. Hati tidak sekadar melafadzkan doa, tetapi menyaksikan Allah dalam tiap gerakan. Ruku bukan sekadar menunduk, melainkan penyaksian atas kebesarannya. Sujud bukan sekadar meletakkan dahi, melainkan meleburkan diri di hadapan yang maha ada. 4. Fana dalam sholat. Jika zikir sudah mantap,
hati memasuki maqam fana. Pada titik ini, seorang salik tidak lagi merasakan dirinya sholat, melainkan Allah lah yang menegakkan sholat pada dirinya. Hadis Qudsi menjelaskan, "Aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia berbuat dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Disinilah rahasia sholat daimun. Ia bukan lagi usaha hamba semata, melainkan tajalli, penampakan Allah dalam diri hamba. 7. Baqa' billah, hidup dalam sholat yang tak pernah putus. Setelah fana, Allah menghidupkan kembali hamba itu dalam keadaan baqa', yakni tetap hidup di dunia, bekerja, bergaul, dan beraktivitas, tetapi semua dalam keadaan sholat yang tidak terputus. Ia bekerja, sholat. Ia makan, sholat. Ia tidur, sholat. Ia berjalan, sholat. Bukan dalam bentuk ruku dan sujud, tetapi dalam bentuk kesadaran terus-menerus bahwa Allah ada bersamanya, mengawasi, bahkan meliputinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum," dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. 7. Rahasia tertinggi, sholat sebagai wujud Allah. Menurut para arif billah, pada puncaknya, sholat daimun adalah kesadaran bahwa tiada sholat kecuali Allah. Mereka menafsirkan sabda Rasulullah SAW, "Sholat itu cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya itu tiada lain adalah nur Allah yang menerangi hamba. Maka sholat daimun adalah rahasia pertemuan cahaya hamba dengan cahaya Allah, hingga tiada lagi dua, melainkan satu. Kesimpulan rahasia sholat daimun. Sholat daimun bukan sekedar ibadah waktu, tetapi kesadaran yang tidak pernah putus. Jalan mencapainya melalui menjaga syariat, memperbanyak zikir, musyahadah, fana, dan baqa. Hakikatnya, bukan kita yang sholat, melainkan Allah yang menegakkan sholat dalam diri kita. Puncaknya, seluruh hidup, bahkan setiap nafas, menjadi sholat yang terus menghadap Allah. Baik, mari kita gali lebih dalam lagi rahasia hakikat sholat daimun. Karena ilmu ini berada di puncak jalan para arif billah. 1. Sholat daimun. Dari formalitas menuju hakikat. Sholat pada mulanya adalah tata gerak lahiriah. Takbir, bacaan, ruku, sujud, salam. Namun, bagi para pencari hakikat, sholat bukan berhenti pada gerakan lahir, melainkan sebuah proses transformasi batin. Sholat lahiriah adalah mi'raj jasmani. Sholat daimun adalah mi'raj rohani yang tak pernah berhenti. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Barang siapa merobohkannya, maka ia merobohkan agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bagi ahlul hakikat, sholat daimun adalah tiang yang menopang hati, bukan sekedar bangunan lahir. 2. Rahasia kata daim. Dalam bahasa Arab, daim berarti kekal, berkelanjutan, tidak terputus. Sholat daimun bermakna ibadah yang tidak pernah terhenti oleh ruang dan waktu. Artinya, tidak hanya saat di masjid, tidak hanya saat berdiri di atas sajadah, tetapi di setiap gerak, di setiap diam, di setiap hela napas. Allah berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Quran, Surat Ali Imran, ayat 191. Ayat ini mengisyaratkan maqam zikir daim yang merupakan ruh dari sholat daimun. 3. Sholat daimun menyatu dengan nafas. Para wali menyingkap bahwa jalan praktis menuju sholat daimun adalah zikir napas. Setiap tarikan napas masuk adalah peniadaan. La ilaha, tiada sesuatu pun. Setiap hembusan napas keluar adalah penegasan. Illallah, hanya Allah. Dengan latihan terus-menerus, napas bukan lagi sekedar fisiologis, melainkan denyut zikir yang tidak terputus. Disinilah seseorang merasakan hidupnya sendiri adalah sholat, karena setiap napas adalah tasbih. 4. Rahasia fana dan baqa dalam sholat daimun. Sholat daimun tidak mungkin dicapai kecuali setelah melalui maqam fana dan baqa. Fana, lenyapnya rasa aku,
Saat ruku dan sujud, hamba merasakan dirinya tiada, yang ada hanyalah Allah. Baqa. Setelah lenyap, Allah menghidupkannya kembali. Namun kini ia hidup bukan dengan dirinya, melainkan dengan Allah. Hadis Qudsi menjadi landasan hakikat ini. Apabila aku mencintai seorang hamba, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, dalam maqam salat daimun, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang melihat, Allah lah yang bergerak dalam diri hamba. 6. Salat daimun, kesadaran tunggal. Rahasia terdalam salat daimun adalah kesadaran tauhid murni. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. Tidak ada yang berjalan, berbicara, bekerja kecuali Allah yang melakukannya. Hamba tetap tampak secara lahir, tetapi secara batin ia lenyap. Maka semua perbuatannya adalah solat, karena semua tertuju hanya kepada Allah. 7. Buah solat daimun. Jika seseorang sudah mencapai maqam ini, buahnya adalah ketenangan mutlak, karena Allah selalu bersamanya. Ridho total, ia tidak mengeluh atas takdir, sebab semua dari Allah. Akhlak kenabian, lemah lembut, sabar, kasih sayang, karena ia hidup dalam limpahan nur Allah. Tauhid hakiki, tiada yang dilihat kecuali Allah dalam segala sesuatu. Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Salat daimun adalah puncak zikir yang menjadikan hati tenang selama-lamanya. 8. Puncak rahasia. Puncak dari salat daimun adalah ketika hamba menyadari dirinya tiada, salatnya tiada, yang ada hanyalah Allah semata. Inilah makom yang digambarkan para arif billah dengan kalimat, tiada solat bagiku, kecuali Allah yang menampakkan dirinya dalam solat. Disinilah solat tidak lagi sekedar ibadah ritual, melainkan penyatuan rasa antara hamba dengan Tuhannya. Kita selami lebih jauh lagi, sampai ke praktik, tanda-tanda, dan perangkap yang sering menimpa para pencari. Aku akan bagi penjelasan ke bagian-bagian supaya mudah diikuti. Maqam dan ahwal, latihan teknis, tanda keaslian pengalaman, bahaya atau penghalang, dan latihan singkat yang bisa engkau praktikkan sekarang juga. Maqam atau stasiun, dan ahwal atau keadaan. Maqam adalah stasiun yang dicapai lewat usaha terus-menerus atau mujahadah. Contoh berurutan taubah, mujahadah, wara, zuhud, tawakkul, ridha, mahabbah, ma'rifah atau kenal cinta ilahi, fana, hilang diri, dan baqa atau hidup dengan Allah. Ahwal adalah keadaan yang kadang datang tanpa diduga, kegembiraan ruhani atau wajd, kesuraman, kehausan, rindu yang membakar, atau kelapangan batin. Ahwal datang tiba dan berlalu, maqam harus diuji melalui konsistensi. Penting, maqam dicapai dengan amal atau tindakan, ahwal dialami sebagai pemberian. Keduanya saling berkaitan. Usaha mematangkan pengalaman, pengalaman memurnikan usaha. Latihan teknis menuju salat daimun atau praktik yang aman dan terarah. 1. Perbaiki fondasi syar'i, salat fardu tepat waktu, tajwid bacaan, wudu penuh, larutkan dosa dengan taubat. Tanpa syariat yang kuat, pengalaman batin mudah tersesat. 2. Niat yang lurus atau ikhlas. Setiap amalan kecil dimulai dengan niat hanya karena Allah. Niat adalah filter dari segala keadaan. 3. Zikir nafas atau praktik inti. Praktik yang sederhana tapi kuat. Duduk tenang, punggung lurus, mata terpejam. Tarik nafas pelan sambil dalam hati, bukan dengan mulut, melafazkan la ilaha. Hembuskan nafas pelan sambil melengkapkan illallah. Lakukan berulang, bila pikiran melayang, kembalikan dengan lembut ke nafas dan lafaz. Mulai pendek 5-10 menit, lalu tingkatkan secara bertahap. Zikir nafas mengubah nafas fisiologis menjadi denyut zikir. Ini adalah solat yang berjalan dalam skala kecil. 4. Muraqabah atau vigil, pengawasan batin. Latih hati untuk menonton dirinya sendiri ketika engkau berbicara. Sadari sumber suara. Ketika marah, sadari denyutnya. Ketika senang, sadari rasa itu. Latihan ini mempertajam kesadaran,
bahwa ada satu pengamat atau Allah. 5. Qiyamul lail dan sujud panjang. Bangun di akhir malam untuk tadabbur dan sujud panjang. Sujud panjang adalah saat hati paling mudah melebur. Jangan tinggalkan tidur, pekerjaan atau keluarga, lakukan secara bertahap. 6. Muhasabah atau introspeksi harian. Setiap malam, hitung amalan. Apa yang menyumbang hadirnya hati, apa yang membuatnya lalai. Ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki. 7. Khalwah terarah. Retreat singkat 1 hari atau beberapa jam di tempat tenang untuk fokus zikir dan tafakur. Jangan isolasi total, lakukan dengan pengetahuan tanggung jawab kepada keluarga dan pekerjaan. 8. Amalan sosial sebagai ujian. Layanan kepada manusia adalah ladang ujian keaslian ma'rifah. Jika akhlakmu membaik, pengalaman bukanlah sekedar ilusi. Tanda-tanda keaslian atau buah yang nyata. Perbaikan akhlak, lebih lembut, rendah hati, sabar, murah hati. Kekonsistenan dalam syariah. Tidak ada pengabaian ritual wajib. Ridho terhadap takdir. Menerima cobaan tanpa pemberontakan batin. Tidak suka menonjolkan pengalaman. Rahasianya dijaga, bukan klaim spektakuler di depan umum. Manfaat bagi orang lain. Kehadiranmu mendatangkan ketenangan kepada lingkungan. Jika pengalaman tampak hanya sensasi tanpa buah-buah di atas, harus dicurigai. Perangkap dan cara menghadapinya. Ria atau pamer mudah muncul ketika pengalaman batin terasa istimewa. Solusinya sabar, tutup pengalaman itu, kembali ke pelayanan. Takabur atau sombong muncul sebagai aku yang dekat versus orang lain. Solusinya muhasabah, kontak dengan guru soleh. Halusinasi atau spiritualisasi emosi. Perasaan intens sering dikira pertemuan ilahi, padahal hanya efek psikologis. Solusinya, verifikasi dengan syariat, dengan buah akhlak, dan dengan nasihat mursyid. Membingungkan istilah melihat Allah. Klaim melihat Allah dalam bentuk yang menyerupai ciptaan harus diwaspadai. Ilmu Ahlus Sunnah menegaskan batas pembicaraan tentang zikir dan kasyf secara hati-hati, selalu kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Mengabaikan kesehatan jasmani, pengalaman batin yang intens bisa menguras fisik. Makan teratur, istirahat, cek kesehatan bila perlu. Peran guru atau mursyid dan sanad. Jalan ini bukan jalan solo. Bila engkau serius pada maqam tinggi, seorang mursyid yang berpengalaman memberi pengarahan praktis, koreksi ketika engkau tersesat, pembuktian realitas pengalaman, dan sanad spiritual. Pilih guru yang menjunjung syariah, menunjukkan buah akhlak, dan tidak haus popularitas. Latihan praktis singkat, coba sekarang. 10 menit. 1. Duduk tenang, tutup mata. Niat hanya karena Allah. 2. Tarik nafas pelan, rasakan bagian dada dan perut mengembang sambil dalam hati, la ilaha. 3. Hembuskan nafas pelan sambil menyelesaikan, illallah. 4. Ulangi tanpa tergesa-gesa. Kalau pikiran melayang, kembalikan dengan halus. 5. Setelah 5 menit, alihkan perhatian ke detak jantung atau hati. Rasakan kehadiran pengamat, ucapkan dalam hati, hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau doa singkat yang terasa lembut. 6. Tutup dengan istighfar dan sholawat singkat kepada Nabi SAW. Sedekahkan niat manfaat latihan untuk orang yang engkau kasih. Penutup, suatu peringatan dan harapan. Sholat daimun adalah jalan hidup, bukan sekedar teknik untuk mendapat pengalaman. Rahasianya bertopang pada syariat, dikokohkan dengan niat ikhlas, dibimbing oleh guru yang berakhlak, dan diuji oleh buah perilaku. Banyak orang merasakan, tetapi sedikit yang tetap rendah, konsisten, dan membawa manfaat. Jika engkau serius, konsistensi kecil lebih kuat daripada ledakan pengalaman sekali saja. Mari kita susun program praktek 40 hari Arba'in untuk melatih hati menuju makam sholat daimun. Program ini berbasis syariat, zikir, muhasabah, dan tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa. Sifatnya aman bila dilaksanakan konsisten, tidak berlebihan, dan tetap menjaga kesehatan serta tanggung jawab duniawi. Program praktik 40 hari sholat daimun. Tujuan: menegakkan sholat lahiriah dengan sempurna, membiasakan zikir napas sebagai ruh sholat daim, melatih muraqabah, kesadaran terus-menerus kepada Allah,
menyucikan hati dari sifat-sifat yang menghalangi ma'rifat, menanam benih kesadaran sholat daimun hingga terasa buahnya. Pola harian wajib dijaga selama 40 hari. 1. Sholat fardu berjamaah, kalau memungkinkan di masjid. Minimal sholat tepat waktu, fokus pada khusyuk, tidak tergesa. 2. Zikir pagi dan petang 10-15 menit. Setelah subuh, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Setelah maghrib, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah sekali. 3. Zikir napas La ilaha illallah minimal 10 menit pagi dan 10 menit malam. Target menjadikan setiap napas zikir bahkan ketika bekerja. 4. Muraqabah 5-10 menit sebelum tidur. Duduk tenang, hadirkan kesadaran Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyertaiku. Rasakan kehadiran Allah di hati. 5. Qiyam al-lail minimal 2 rakaat. Lakukan di sepertiga malam terakhir. Panjangkan sujud dengan doa pribadi yang penuh kerendahan hati. 6. Tilawah Quran minimal 1 halaman. Baca dengan tadabur, pilih ayat-ayat tentang zikir, sholat, dan tauhid. 7. Sholawat sepanjang hari. Biasakan sholawat dalam sela aktivitas. 8. Amalan sosial kecil. Setiap hari, lakukan satu kebaikan kecil, menolong, mendoakan, tersenyum, atau sedekah. Fokus mingguan. Minggu pertama, tazkiyah, penyucian niat dan diri. Jaga sholat wajib tepat waktu. Perbanyak istighfar minimal 300 kali hari. Muhasabah, catat kesalahan harian, terutama dosa lisan dan hati. Minggu kedua, zikir napas. Fokus membiasakan La ilaha illallah dalam napas. Tambah durasi zikir napas menjadi 15 menit pagi dan 15 menit malam. Latihan, sadari napas saat berjalan, bekerja, atau berbicara. Minggu ketiga, muraqabah dan musyahadah. Latih diri untuk selalu sadar Allah sedang melihatku. Gunakan momen sehari-hari, makan, bicara, bekerja untuk hadir kepada Allah. Evaluasi, berapa lama hati bisa hadir tanpa lalai. Minggu keempat, fana dan baqa. Panjangkan sujud, niatkan lenyapnya aku di hadapanmu. Zikir napas kini coba dilebur hingga otomatis, tidak perlu dipaksa. Rasakan setiap aktivitas harian sebagai bagian dari sholat. Makan adalah zikir, tidur adalah zikir, bekerja adalah zikir. Evaluasi harian. Sebelum tidur, tulis singkat di catatan. 1. Apakah sholat fardu tepat waktu? 2. Apakah zikir napas dilakukan dengan konsisten? 3. Berapa lama hati hadir bersama Allah hari ini? 4. Sifat buruk apa yang masih muncul? Amarah, ria, malas, sombong? 5. Kebaikan kecil apa yang sudah dilakukan hari ini? Evaluasi mingguan. Adakah peningkatan kehusyuan sholat? Adakah zikir napas mulai otomatis? Adakah hati lebih tenang dibanding minggu lalu? Apakah akhlak membaik di hadapan keluarga dan sesama? Buah yang diharapkan setelah 40 hari. Sholat lebih khusyuk, terasa hidup. Zikir napas melekat tanpa dipaksa. Hati mudah hadir bersama Allah, bahkan di luar sholat. Jiwa lebih tenang, akhlak lebih lembut. Terasa benih sholat daimun, hidup sebagai ibadah yang terus-menerus. Saya akan lanjutkan dengan menyusun wirid dan doa pendukung untuk tiap minggunya, agar program 40 hari menuju sholat daimun benar-benar terstruktur, menyentuh aspek zikir, doa, muhasabah, serta pembiasaan jiwa. Wirid dan doa pendukung 40 hari sholat daimun. Minggu pertama, tazkiyatun nafs,
pembersihan jiwa. Fokus membersihkan hati dari kotoran, niat tulus karena Allah. Wiwit harian, istighfar minimal 100 kali setiap selesai sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Doa harian, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Minggu kedua, zikrullah, menghidupkan hati dengan nama Allah. Fokus memperbanyak zikir hingga nama Allah melekat dalam nafas. Wiwit harian, la ilaha illallah minimal 700 kali. Zikir nafas, tarik, Allah, hembus, hu. Doa harian, Allahumma ja'al dzikraka nuran fi sadri wa shifaan liqalbi wa jalaan lihammi wa huzni wa qurrata ainin li fi dunyaya wa akhirati. Minggu ketiga, ihsan and hudur, hadir bersama Allah. Fokus menghadirkan Allah dalam setiap gerak dan lintasan hati. Wirid harian, salawat 1000 kali setiap hari, boleh dicicil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dzikir sir, huwallahu di dalam hati sepanjang aktivitas. Doa harian, Allahumma ja'alni a'buduka ka'anni arak, fa illam akun araka, fa innaka tarani, wa ja'alni ma'aka fi sirri wal alaniyah. Minggu keempat, sholat daimun, kesinambungan rasa kehadiran Allah. Fokus menjaga rasa sholat dalam tiap detik kehidupan. Wirid harian, ayat kursi setiap selesai sholat fardu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, minimal 300 kali. Doa harian, Allahumma ja'al qalbi muttasilan bidzikrik wa lisani ratban bimahabbatik wa ruhi sajidatan fi hadratik waj'al hayati kullaha salatan daimatan fi ridhak. Pola evaluasi mingguan. Minggu pertama, apakah istighfar melahirkan rasa takut dan harap? Minggu kedua, apakah dzikir sudah menempel dalam nafas tanpa dipaksa? Minggu ketiga, apakah hadir rasa ihsan, Allah melihatku? Minggu keempat, apakah aktivitas sehari-hari mulai berasa seperti bagian dari sholat? Apabila dijalankan dengan disiplin, 40 hari ini akan menjadi jalan latihan untuk menegakkan sholat daimun, sholat yang tidak lagi terikat ruang waktu, melainkan kehadiran Allah yang senantiasa bersama. Penutup, rahasia sholat daimun. Sholat daimun adalah rahasia para arif billah, yaitu sholat yang tidak terputus oleh waktu, ruang, bahkan oleh gerak kehidupan. Ia bukan hanya sekedar rukun dan gerakan, tetapi keadaan batin yang senantiasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Hakikat solat daimun adalah solat qalbiyah, yaitu hati yang terus sujud, ruh yang terus berzikir, nafas yang senantiasa membawa nama Allah, dan jiwa yang selalu merasa dalam pengawasannya. Pada makam ini, seorang hamba hidup di dunia, tetapi hatinya berada di mihrab abadi,
tempat ia berhadapan dengan Allah tanpa hijab. Dengan program 40 hari yang terstruktur, wirid dan doa mingguan, serta muhasabah yang terus diperbaharui, seorang salik akan melatih dirinya untuk tidak hanya sholat dalam 5 waktu, tetapi menjadikan seluruh waktunya sebagai sholat. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa aqimis shalah li zikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Thaha ayat 14. Maka salat daimun adalah salat zikir di mana setiap helaan nafas menjadi tasbih, setiap gerak menjadi tasyahud, dan setiap lintasan hati menjadi doa. Doa penutup. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina la yaghfuluna anka wa la yanqati'una an zikrika waj'alna fi darajatil muhsinin alladhina yarawnaka fi qulubihim wa yashhadunaka fi sirrihim wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad nuril qulubi wa sirril wujud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada akhirnya, solat daimun bukan sekedar ibadah tambahan, melainkan kehidupan itu sendiri yang seluruhnya adalah sajadah panjang dari terbitnya fajar hingga ruh kembali kepada Allah.